Audio Jungle. Alasan pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bong-soo garang ke para penjaga gawang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih kiper timnas Indonesia Kim Bong-soo beberkan alasan dibalik garangnya melatih barisan penjaga gawang tim merah putih. Pelatih kiper timnas Indonesia asal Korea Selatan ini memang terlihat galak saat melatih para penjaga gawang timnas Indonesia dari segala level usia. Terbaru momen unik pun diperlihatkan oleh Kim Bong-soo saat sedang melatih 3 kiper timnas Indonesia dalam pemusatan latihan tim di Bali. Kim Bong-soo terlihat tengah berbincang dengan kiper skuad Garuda Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Muhammad Riyandi. Dalam perbincangan tersebut tentu juga ada Yoo Jae-hoon sebagai penerjemah mereka. Dalam latihan tersebut, pelatih kiper tersebut mengaku bahwa ia sayang dengan ketiga pemain tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, kiper timnas Indonesia yakni Nadeo Argawinata dan Syahrul Trisna pun memberikan respon. "Kami juga sayang sama Coach Kim," ujar Syahrul Trisna sebagaimana dikutip dari YouTube PSSI Jumat 2 Desember 2022. Nadeo pun memberikan respon yang malah terlihat menyindir pelatih asal Korea Selatan tersebut. "Kami akan makin sayang kalau Coach Kim tidak marah-marah. Biar sehat selalu," ucap kiper yang berkuat Bali United tersebut. Mendengar jawaban tersebut, Kim Bong-soo pun memberi penjelasan ke Nadeo dan kawan-kawan. Sebenarnya Kim Bong-soo memiliki alasan tersendiri kenapa bertindak garang kepada para penjaga gawang timnas Indonesia. Menurutnya, sikap marah-marah tersebut ditunjukkan bukan karena ia marah kepada para pemain. Namun, hal itu dilakukan demi kebaikan para pemain. "Tidak apa-apa, saya omelin biar penampilan kamu makin baik. Tidak ada masalah, yang penting kualitas kalian naik. Ini demi timnas kita," kata Kim. "Kalian harus tahu, jangan salah sangka. Kami teriak bukan karena tidak suka sama kalian. Sama saja di senior U23, U20, semua kiper kami perlakukan sama," ujarnya. Menurutnya, sikap kerasnya itu demi meningkatkan kualitas para pemain. Dengan berlatih dan bekerja keras itu juga akan mempengaruhi tembok terakhir timnas Indonesia. Apabila tembok terakhir skuad Garuda kuat, maka timnas pun semakin bagus. "Kalau muridnya kerja tidak benar, masa gurunya diam saja? Pasti saya akan memperbaiki itu. Tujuan saya apa? Ini untuk kalian sukses," tuturnya. "Karena itu walaupun dimarahi agak keras, ini demi kalian. Pelatih memang seperti itu dan itu tugas kami." Kim Bong-soo memang terkenal keras saat melatih para penjaga gawang timnas dari segala level usia. Saking kerasnya ia dalam melatih penjaga gawang, Kim tak segan langsung mengevaluasi para penjaga gawang saat mereka kebobolan. Bahkan saat timnas Indonesia tampil, Kim akan mengevaluasi para pemain saat itu juga. Ini sering terlihat saat timnas Indonesia tampil di salah satu ajang dan saat timnas kebobolan, para pemain akan langsung dilatih di lapangan, itu juga setelah pertandingan berakhir. Bahkan saat latihan, saking kerasnya tak sedikit pemain yang terlihat kewalahan mengikuti menu latihan. Audio Jungle. Media Malaysia sebut negaranya wajib mencontoh kebijakan timnas Indonesia untuk mendorong pemainnya ke luar negeri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Media Malaysia Harimau Malaya merujuk pada kebijakan timnas Indonesia sebagai solusi minimnya para pemain Malaysia yang membela klub luar negeri. Permasalahan tersebut tidak hanya dialami oleh klub-klub asal Malaysia saja. Baru-baru ini Vietnam juga mengeluhkan hal yang sama. Pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo yang mengeluhkan kondisi tersebut. Menurutnya, klub-klub asal Vietnam tidak pernah melepaskan para pemain terbaiknya ke luar negeri. Hal ini memicu para pemain tidak kunjung berkembang. Selain itu, para pemain juga terlalu nyaman dengan zona nyaman. Permasalahan di Malaysia jauh lebih pelik lagi. Klub-klub Malaysia lebih fokus untuk memperkuat reputasi mereka di kompetisi domestik.
Hal itu membuat klub-klub di Malaysia juga gemar mempersolek diri dengan mempertahankan pemain-pemain lokal terbaik mereka. Kejadian tersebut membuat para pemain Malaysia tertinggal jauh dari negara-negara Asia yang lain. Menurut Harimau Malaya, negara-negara ASEAN wajib meniru kebijakan Jepang dan Korea Selatan yang mendukung pemain mereka berkarir ke luar negeri. Seharusnya negara-negara ASEAN mengambil contoh dan tindakan berani klub di Jepang dan Korea Selatan untuk melepaskan pemain-pemainnya berkelana ke luar negeri. Tulis Harimau Malaya. Harimau Malaya pun menunjuk 2 negara ASEAN yang mulai berhasil untuk mengekspor talenta mereka ke luar negeri. Negara tersebut adalah Thailand dan Indonesia. Thailand sejauh ini rutin mengirim talenta-talenta terbaik mereka ke liga kasta tertinggi di Jepang. Sementara Indonesia juga kerap mengirim para pemain terbaik mereka ke berbagai negara. Contohnya ada Pratama Arhan yang hijrah ke klub Liga 2 Jepang per 2022. Sementara Asnawi Mangkualam juga sudah membela Ansan Greeners di Korea Selatan. Kedua pemain tersebut disebut Harimau Malaya mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia. Mereka juga tak heran jika timnas Indonesia mampu mengalahkan Curaçao 2 kali beruntun. Tidak dapat diabaikan bahwa kedua pemain ini mampu jadi tulang punggung kebangkitan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Tulis Harimau Malaya. Termasuk 2 kemenangan beruntun dalam aksi persahabatan melawan tim-tim ranking tinggi seperti Curaçao pada September lalu. Tutupnya. Audio Jungle. Prediksi starting 11 timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan Spaso jadi ujung tombak. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Bergabungnya striker tajam Bali United, Elijah Spasojevic tentunya memberikan warna yang berbeda untuk prediksi susunan pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Hadirnya Bamber Gaek 35 tahun yang akan disapa Spaso itu tentunya akan memberikan opsi baru dalam susunan pemain yang akan diracik pelatih Sintayong. Sebelumnya, pemanggilan Spaso ini dilakukan tim pelatih timnas Indonesia karena harus mencari pemain pengganti di lini serang lantaran Dimas Derajat mengalami cedera. Bali United, klub tempat Spaso bermain, mengumumkan pemanggilan timnas Indonesia untuk bumper mereka itu pada Rabu 30 November 2022. Pemanggilan Spaso ke timnas Indonesia berdasarkan surat dari PSSI yang diterima manajemen Bali United pada hari Selasa 30 November kemarin. Demikian pernyataan kubu Bali United. Melalui surat tersebut, penyerang syarat prestasi ini di lapangan hijau akan menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia di Bali dan Jakarta dari 28 November hingga 21 Desember 2022. Di lini serang timnas Indonesia sendiri, Spaso bisa jadi salah satu opsi terbaik karena pemain inti merupakan salah satu penyerang paling produktif dengan koleksi 7 gol di Liga 1 2022-2023 sebelum kompetisi berhenti. Penyerang naturalisasi ini bisa jadi tumpuan di sektor ujung tombak dalam skema yang diprediksi akan digunakan oleh Sintayong pada Piala AFF nanti, yakni 3-4-3. Sebagai juru gedor, Spaso akan disokong 2 pemain sayap yang mumpuni. Mereka adalah Witan Sulaiman dan Sadil Ramdhani. 2 pemain ini posisinya sangat cair dan fleksibel di atas lapangan. Sementara itu, untuk duet pemain di lini tengah, timnas Indonesia tampaknya akan mengandalkan kombinasi Ricky Kambuaya dan Mark Klok sebagai double pivot. Klok perannya lebih berkaitan dengan aspek defensif, sedangkan Kambuaya punya aspek ofensif dan kreativitas yang dibutuhkan di lini tengah. Selanjutnya, 2 pemain yang berposisi sebagai wingback di lini tengah ialah Pratama Arhan di posisi kiri dan Asnawi Mangkualam yang akan menjaga kelebaran di sisi kanan. Kedua pemain ini memiliki kapasitas menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Keduanya bakal menjadi sosok penting yang membuka ruang di sisi lapangan. Adapun posisi trio di jantung pertahanan tampaknya bakal diberikan kepada Farudin Arianto, Rizky Ridho, serta pemain yang baru saja jadi WNI Jordi Amat.
Mereka bakal mengawal lini belakang bersama kiper Nadeo Argawinata.